Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini yang insyaallah masih kita lanjutkan kajian tentang Husnul Afaf, benteng-benteng untuk meraih sikap al-afaf atau menjaga diri, menjaga kehormatan. Dan masih melanjutkan benteng yang keempat, yaitu tentang menjaga diri dengan memakai pakaian yang menutup diri dari berbagai fitnah atau lubsul libasis satir lil mafatin. Pada pembahasan terakhir telah kita jelaskan tentang seorang laki-laki yang bernadar. Seorang laki-laki yang bernadar di hadapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Laki-laki itu bernadar untuk bertelanjang diri, melepas pakaiannya semalam di halaman rumahnya. Maka Ibnu Abbas menasehati kepada dirinya supaya jangan melaksanakan nadarnya, karena itu merupakan nadar maksiat dan setan menyukainya. Maka Ibnu Abbas menyarankan supaya dia mengganti, yaitu dengan dia berwudu, memakai pakaiannya dan sholat di halamannya tersebut. Lalu poin berikutnya masih dari benteng yang keempat tentang memakai pakaian yang menutup dari berbagai fitnah, yaitu bahwa al-libasul ladzi yakshiful aurat min af'alil kuffar, bahwa pakaian yang menampakkan aurat, pakaian yang menjadikan orang itu masih terbuka auratnya, itu min af'alil kuffar, termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Jadi kebiasaan wanita kufar, orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin, mereka itu memakai pakaian tapi masih menampakkan auratnya. Di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'asahu fil hajjatil lati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'adzinu fin nas ala la yahujja ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti uryan. Muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengutusnya ketika musim haji, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menyuruhnya, yaitu sebelum haji wada, agar mengumandangkan, menyampaikan pengumuman di kalangan manusia
yaitu pengumuman yang bunyinya ala la yahujja ba'dal am musyrik. Ketahuilah, janganlah atau tidak boleh menunaikan ibadah haji setelah tahun ini musyrikun, seorang yang musyrik. Maksudnya jangan sampai tahun depan itu ada orang musyrik yang masih ingin menunaikan ibadah haji. Jadi semua yang ingin menunaikan ibadah haji adalah orang-orang muslim, orang-orang yang bertauhid, bukan orang musyrik. Ini pengumuman yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atas perintah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan juga wala yatufu bil bait uryan. Jangan sampai melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, uryanun, dalam keadaan telanjang. Jangan sampai ada orang yang dia masih telanjang tawaf di Ka'bah. Berarti dua perkara yang disampaikan atau menjadi pengumuman waktu itu. Pengumuman yang pertama tadi, agar jangan sampai orang musyrik itu menunaikan ibadah haji. Jadi yang menunaikan ibadah haji semuanya adalah orang-orang muslim yang beriman dan bertauhid. Jangan sampai masih ada orang musyrik ikut menunaikan ibadah haji, karena mereka hajinya itu ya masih menemui berhala-berhala mereka, atau masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya, kebiasaan-kebiasaan musyriknya, mungkin dalam lafaz talbiyahnya, atau mungkin model tawafnya, serta yang lainnya. Maka dilarang, jangan sampai ada ya. Kemudian juga yang kedua, jangan sampai masih ada orang yang tawaf sambil dalam keadaan telanjang. Ya, orang yang dalam keadaan telanjang dia masih ikut tawaf, maka ini juga dilarang. Maka hadis ini atau asar ini menunjukkan keadaan dahulu orang-orang jahiliyah itu ya, ketika mereka tawafnya sambil telanjang. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi mereka itu orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikin jahiliyah, ketika tawafnya sambil telanjang, baik laki-laki atau wanita. Yaitu dijelaskan ya, tentang tafsir dari ayat ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian ke masjid atau setiap kali kalian sholat. Maka dari ayat ini yang sebab nuzulnya, karena sebab turunnya ayat ini karena orang-orang musyrik itu ketika tawaf, mereka tawafnya dalam keadaan telanjang. Kata mereka, alasannya mereka itu tawaf dalam keadaan telanjang, itulah natufu fi siyabin asainallaha fiha. Kata mereka, kami tidak akan mau tawaf kalau kami masih memakai pakaian yang dengannya kami bermaksiat kepada Allah. Jadi alasannya baik ya. Alasannya kalau tawaf harus dalam keadaan suci, bersih. Nah, karena mereka menyadari mereka banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, sehingga mereka tidak ingin ketika tawaf masih memakai pakaian yang dulu mereka gunakan untuk bermaksiat, atau sebelumnya mereka gunakan pakaian itu untuk bermaksiat. Ketika tawaf harus bersih semuanya, makanya mereka melepas pakaian mereka. Jadi pakaian mereka dilepas, dilempar ya di tanah begitu saja, lalu tidak diambil dan nanti diinjak-injak. Dilepas ya, terus dibiarkan, nanti biar diinjak sama orang-orang yang tawaf.
yang mereka punya keyakinan kalau baju yang mereka lepas kemudian diinjak-injak sama orang, itu sama dengan dosa-dosa mereka itu bersih. Dan ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Dengan cara ketika mau tawaf, baik laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki di siang hari, wanita di malam hari, mereka lepas bajunya, terus dilempar, lalu nanti biar diinjak-injak sama orang-orang yang tawaf. Alasannya tadi, dengan mereka menginjak-injak pakaian mereka, berarti dosa-dosa mereka itu akan bersih. Tetapi keyakinan yang seperti ini keyakinan jahiliyah, karena tidak ada dasar. Mereka menganggap baju-baju mereka itu tadi terkotori oleh kemaksiatan, sehingga mereka lepas. Tapi perbuatan yang seperti ini, amalan yang seperti ini butuh dalil. Kalau misalnya kaum muslimin melakukan perbuatan yang model seperti ini, pakaiannya dilepas, nanti biar diinjak sama orang dan tidak diambil lagi, biar dosa-dosanya terhapus. Amalan yang seperti ini sekali lagi butuh dalil. Kalau ada orang melakukan perbuatan model seperti ini dengan cara ingin melepas dosa, kalau ada dalilnya boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya untuk menggugurkan dosa, maka kita tidak boleh melakukannya. Contoh yang ada dalilnya, ketika kita berwudu, ya, dan ada syariat kita disuruh berwudu. Ketika kita berwudu, kita membasuh wajah kita, membasuh tangan kita, membasuh kaki kita. Apa yang terjadi? Dengan kita membasuh wajah kita dengan air wudu, maka kan keluar dosa-dosa yang ada di wajah kita. Kata Nabi SAW, "Idza ghasalal muslimu wajhahu kharajat min dunubihi ma'al ma," atau ma'akhiri qatratil ma. Jika seorang muslim itu membasuh wajahnya ketika berwudu, maka dosa-dosa akan keluar bersama air yang dia gunakan untuk membasuh wajahnya tersebut, atau bersama tetesan terakhir yang menetes dari wajahnya. Itu kalau seorang muslim, seorang mukmin berwudu, dosa-dosanya terhapus dengan cara air diusapkan atau dibasuhkan pada wajah. Tapi karena ada dalil, maka ini kita lakukan. Atau misalnya orang melempar jumroh, ketika ibadah haji, jamaah haji mereka melempar jumroh. Melempar jumroh untuk apa? Melempar jumroh itu salah satu hikmahnya ialah untuk menghinakan setan. Dengan jamaah haji itu melempar jumroh ke tempat jumroh, berarti kan setan sedang dihinakan. Ya, setan itu sedang diusir dengan orang melempar jumroh. Sehingga orang ketika melempar jumroh, dia menyadari saya melempar jumroh itu sedang menghinakan setan, maka orang semangat kan gitu. Tapi ya semangatnya jangan berlebihan. Karena semangat berlebihan, ambil sendal sekalian dilempar. Ya, sekalian dianggap melempar setan. Setannya lempar pakai yang gede sekalian misalnya. Atau mungkin apa yang besar dilemparkan, kursi ambil lemparkan misalnya. Maka itu hanya bermodalkan semangat. Tapi yang jelas, walaupun cuma dengan melempar kerikil yang kecil, kan kerikil yang dibawa itu enggak gede-gede. Kerikilnya itu kira-kira satu ruas jari kita kan, atau mungkin lebih kecil lagi. Kecil dibawa ya, lalu dilemparkan. Apa hikmahnya? Itu untuk menghinakan setan, mengusir setan. Tapi karena ada dalil, kita lakukan. Sedangkan yang kalau mengusir bala, bencana dari diri kita,
dengan melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka ini terlarang atau kita tidak boleh melakukannya. Misalnya kalau orang itu melempar duit di mana? Di sumur tempat pemandian air anget, ini misal. Kan ada sebagian kaum muslimin yang ketika datang ke tempat pemandian air panas, di sana ada sumur, lalu ngelempar duit. Alasannya apa? Alasannya barangkali untuk cari berkah atau untuk mengusir petaka, mengusir bala, bencana. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Tidak ada contohnya atau tidak disyariatkan. Atau mungkin lewat daerah tertentu. Misal, mungkin panjenengan Bu pernah lewat ya, ketika mau ke Purwokerto lewat Buntu, lalu nanti ngambil jalur kanan lalu ke sebuah hutan. Nah, di sana banyak orang lempar duit. Walaupun di pinggir jalan itu banyak orang pada berdiri. Tapi ada sebagian orang yang punya keyakinan kalau lewat daerah itu harus ngelempar duit. Untuk apa? Menolak bencana. Berarti ingin menghilangkan kejelekan dari dirinya dengan melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Dan itu tidak disyariatkan, ngelempar duit seperti itu. Makanya rata-rata mereka itu ngelempar duit. Kalau yang lempar duit melihat mungkin karena kasihan itu banyak orang miskin, walaupun mereka sebenarnya bukan orang miskin, tapi mereka itu memang mafia yang mereka datang ke situ nanti sore dibawa pulang seperti itu untuk ngemis. Tapi kebanyakan orang itu ngelempar duit itu karena punya keyakinan harus sedekah pada tempat tersebut untuk mengusir bencana. Ini yang nggak boleh. Atau mungkin pas ada kematian di pinggir jalan. Saya mendapati beberapa kali ada orang, ada kematian yang rumahnya di pinggir jalan raya. Lalu ketika ada mobil yang lewat, beberapa dari mereka ngelempar duit. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000-an. Nah, yang mereka melakukannya itu kalau melakukannya untuk memberikan sedekah kepada sahibul bait yang sedang terkena musibah dan caranya juga tidak seperti itu, maka dibolehkan. Tapi kalau mereka lempar duit di pinggir jalan seperti itu atau bahkan di jalan dengan alasan supaya terhindar dari malapetaka, ini yang tidak dibolehkan. Maka itu tadi sama seperti orang jahiliyah yang mereka ketika tawaf di Ka'bah mereka lepas bajunya biar diinjak-injak sama orang, biar dosanya terhapus. Maka ini sekali lagi butuh dalil. Dan ternyata Islam mengharamkannya. Seperti itu pula kalau orang melakukan aktivitas-aktivitas yang di situ ada khurafat-khurafatnya, harus kita tinggalkan. Contoh yang lain, ketika dalam prosesi akad nikah itu kadang suami istri atau calon suami istri berjalan suruh nginjak telur. Mau jalan ada telur suruh nginjak. Ya. Mereka melakukannya itu karena ada keyakinan. Seperti tertolaknya bala atau ingin mendapatkan keberkahan dari pasangan hidup mereka. Sehingga injak telurnya. Kalau sekarang lepas dari keyakinan, misalnya orang itu tidak punya keyakinan lah, cuma hanya sekedar nginjak telur, maka yang pertama itu tabdzir, ya, itu namanya menghambur-hamburkan harta, walaupun harganya murah, cuma 2.000 misalnya diinjak, tapi itu namanya tabdzir, terus dibuang. Nggak mungkin telurnya diinjak kemudian digoreng, kan nggak mungkin. Habis diinjak diapakan? Ya dibuang, dibersihkan, dibuang. Itu tabdzir namanya. Dan orang yang melakukan seperti ini dengan bahasa kasar nggak punya pri keayaman.
Kasihan ayam itu mengeluarkannya itu ngeden. Lalu begitu diambil, diinjak begitu saja. Itu kalau orang ya punya ayam terus diinjak marah. Ini ayam yang merasa mengeluarkannya dia akan marah kalau tahu, mentang-mentang kamu punya duit banyak, telur saya diinjak, kan seperti itu. Tapi intinya tadi mereka itu melakukannya karena punya keyakinan. Dan ini yang berbahaya. Khawatirnya seperti orang-orang musyrikin tadi yang mereka itu ketika tawaf mereka melepas bajunya biar diinjak-injak sama orang lain. Nah, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kalian, ambil perhiasan kalian ketika sholat, yaitu dengan menutup aurat. Perhatikan, ini niat baik dari orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikin jahiliyah. Kan mereka punya niat baik, niatnya ingin agar dosa-dosa mereka terhapus. Lalu mereka melepas baju mereka, telanjang dan tawaf. Niat bagus seperti itu ketika untuk melakukan perkara yang diharamkan tetap haram hukumnya. Apalagi kalau di zaman sekarang kaum wanita mereka melepas bajunya, melepas bajunya lalu terbuka aurat mereka, kelihatan aurat mereka, alasannya karena ini gaya, ini model dan lain sebagainya. Naudzubillah. Berarti sudah tujuannya baik, menghilangkan dosa saja dilarang. Karena memang itu perkara yang diharamkan, apalagi tujuannya hanya untuk komersil atau tujuannya hanya untuk urusan dunia, hanya mengikuti model-model orang-orang barat atau perilaku-perilaku barat yang harusnya kaum muslimin meninggalkannya. Makanya dari kalimat yang pertama ini, al-libasul ladzi yakshiful aurat min af'alil kuffar. Pakaian yang membuka aurat itu termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Kemudian asar yang ada, asar yang lain yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil yahtaziluna uratan yanduru ba'duhum ila ba'din, muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Bani Israel mereka itu mandi dalam keadaan telanjang bersama-sama. Yanduru ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Karena mandinya bersama-sama seperti itu dan terbuka aurat mereka, maka masing-masing melihat yang lain. Dan itu keadaan Bani Israel yang Nabi menyampaikan berita ini tujuannya untuk melarang umatnya agar jangan sampai mengikuti mereka. Ini tujuan Nabi SAW menjelaskan bagaimana keadaan Bani Israel dahulu. Tujuannya supaya kaum muslimin tidak meniru cara-cara mereka. Ketika mereka mandi sambil telanjang, satu sama lain saling melihat aurat mereka, maka perkara yang seperti ini dalam Islam perkara yang tercela, yang harusnya kaum muslimin meninggalkannya. Dan kelanjutan dari hadis ini, wa kana Musa yahtasilu, dan Nabi Musa waktu itu sebagai nabi, sebagai rasul dari kalangan Bani Israil, yahtasilu wahdah, dia mandi sendirian. Artinya kebiasaan Nabi Musa itu tidak seperti kaumnya, dia mandi sendirian. Wa qalu, dan mereka Bani Israil mengatakan, ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Mereka Bani Israil mengatakan,
tidak ada yang menghalangi Musa, tidak ada yang menghalangi Nabi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena dia punya penyakit pada kemaluannya. Ini tuduhan Bani Israel kepada nabinya, kepada rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Padahal maksudnya Nabi Musa mencontohkan supaya mandi sendirian, itu tujuannya untuk menjaga aurat dan supaya tidak menimbulkan fitnah. Maka dia pun mandi sendiri, dan itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata malah mereka menuduh Nabi Musa tidak mau mandi. Alasannya, kata mereka, karena Nabi Musa punya penyakit pada kemaluannya sehingga dia tidak mau mandi bersama Bani Israel. Perhatikan di hadis ini ya. Nabi Musa alaihi salam dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Musa memiliki sikap al-haya, sikap malu. Mengapa dia mandi sendirian? Nabi Musa punya rasa malu. Dan rasa malu ini termasuk min syu'abil iman, termasuk cabang keimanan. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk cabang keimanan. Maka Nabi memuji sikapnya Nabi Musa yang punya rasa malu. Maka ketika dia mandi, dia tidak mau mandi dalam keadaan telanjang. Berbeda dengan Bani Israel. Tapi mengapa kok Bani Israel melakukannya? Ini para ulama khilaf, beda pendapat tentang menjelaskan mengapa kok Bani Israel keadaannya seperti itu, kalau mandi kok bersama-sama, sehingga satu sama lain saling melihat aurat mereka masing-masing. Kata para ulama, mungkin mereka lakukan di tempat yang jauh atau tempat yang jauh dari pemukiman, dan mereka biasa melakukannya. Atau kemungkinan yang lain, sebenarnya itu perkara yang diharamkan, tapi mereka menganggap remeh. Dan kemungkinan yang kedua ini, kemungkinan yang sangat kuat. Dan ini maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk mandi bersama-sama membuka auratnya. Mungkin panjenengan bisa saja melihat di beberapa daerah, terutama daerah aliran sungai, yang sungainya jernih, banyak batu-batuan, itu biasanya orang suka mandi bareng, mandi ngobrol lagi, biasa. Mereka menganggap itu perkara yang remeh. Mungkin saja keadaan Bani Israel seperti itu. Itu perkara yang diharamkan, tapi mereka menganggap sepele perkara tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah ini, berita ini, tujuannya supaya kaum muslimin tidak mengikuti cara-cara mereka, karena mereka itu tidak menutup aurat mereka. Sedangkan Nabi Musa tadi, Nabi Musa dia mandi sendirian. Lalu walaupun beliau difitnah, dicaci maki, dianggap Nabi Musa punya penyakit pada kemaluannya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan, disebutkan dalam hadis, yaitu kisah ketika batu yang batu yang kainnya atau bajunya Nabi Musa diletakkan di batu tersebut membawa bajunya Nabi Musa. Batunya berlari membawa bajunya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa sampai mengejar batu itu dan dilihat oleh Bani Israel. Lalu mereka melihat ternyata Nabi Musa itu tidak punya penyakit. Yang tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tunjukkan bahwa fitnah mereka itu tidak benar. Tuduhan mereka kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu punya penyakit pada kemaluannya itu tidak benar. Sehingga tadi terjadilah sebuah mukjizat, yaitu batu yang mati itu dia bisa bergerak mengambil
kainnya atau bajunya Nabi Musa dan dibawa pergi lari, sehingga Nabi Musa pun mengejarnya. Ternyata di situ di balik hikmah itu, ya, di balik itu ada hikmah, yaitu supaya Bani Israel tahu ternyata Nabi Musa itu tidak berpenyakit. Intinya Nabi SAW menyampaikan kisah ini supaya kita mengambil ibrah, supaya kaum muslimin itu ketika dalam urusan mandi dan lain sebagainya mereka tetap menutup aurat mereka, kecuali kalau di tempat yang memang tertutup dan hanya sendirian. Kemudian asar berikutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryanah, akhrajahu Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dahulu wanita, maksudnya di zaman jahiliyah, karena ini perkataan Abdullah bin Abbas yang menjelaskan tentang ayat ya bani adama khudhu zinatakum. Dahulu wanita itu ketika tawaf di Ka'bah, tawafnya dalam keadaan uryanah, dalam keadaan telanjang. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini poin yang menjelaskan bahwasanya pakaian yang membuka aurat itu adalah perbuatannya orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin zaman dahulu. Berarti kalau ada kaum wanita khususnya di zaman sekarang yang membuka auratnya dan bukan dengan alasan yang baik, tentu ya, baik punya alasan atau tidak, tentu itu perkara yang dilarang, perkara yang berarti sama seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu, sehingga kita pun harus berhati-hati. Berikutnya, poin berikutnya, al-hadar min khal'is siyab kharijal bait. Al-hadar, berhati-hati, waspada ketika melepas baju di luar rumah. Maksudnya ketika seorang wanita itu mau melepas bajunya, ketika posisinya di luar rumah, maka harus berhati-hati. Mungkin di tempat orang lain atau di tempat yang di situ tidak aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka harus hati-hati ketika wanita itu melepas pakaiannya di luar rumahnya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, ma minim ra'atin takhla'u siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Kata Nabi, tidaklah seorang wanita yang melepas bajunya atau pakaiannya di selain rumahnya, ya, melepas bajunya di selain rumahnya, maksudnya ini kinayah atau ungkapan yang berarti wanita itu membuka auratnya di tempat yang tidak aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya atau tempat yang diragukan. Karena kalimatnya fi ghairi baitiha, di selain rumahnya. Berarti kalau selain rumahnya kan tempat itu enggak aman. Tapi kalau tempat itu benar-benar aman, jelas tidak ada pandangan laki-laki yang tertuju kepadanya, pandangan laki-laki yang bukan mahramnya tentunya, ya, dia aman dari pandangan laki-laki, maka itu berarti boleh. Tetapi di sini melepas bajunya di selain rumahnya illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan dia telah merusak penutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi. Berarti dia telah merusak hijab atau penutup yang menutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup dirinya
yaitu dengan pakaian yang bisa menutup auratnya, serta dengan rasa malu, ketakwaan yang ada dalam dirinya sehingga tertutup jasmaninya dan rohaninya. Ternyata ketika dia berada di luar rumahnya, dia buka, padahal tempat itu tidak aman dari pandangan laki-laki lain. Maka berarti penutup yang sudah Allah berikan kepada wanita tersebut itu sudah terbuka. Baik penutup yang bersifat baju, karena tadi membuka bajunya jelas, atau rasa malu yang ada pada dirinya sudah mulai hilang. Sehingga harus diperhatikan pula di sini. Jangan sampai rasa malu itu hilang dalam diri seorang wanita, karena dia mencoba untuk membuka bajunya di tempat yang tidak aman dari pandangan laki-laki lain. Atau hadis yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Darda. Ceritanya, Ummu Darda itu kharajat minal hammam falaqiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala min aina ya Ummu Darda, faqultu minal hammam, faqala walladhi nafsi biyadihi ma min imra'atin tanzi'u siyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha illa wahiya hatikatun likulli satrin bainaha wa bainar rahman azza wa jalla. Suatu hari Ummu Darda keluar dari hammam. Hammam itu tempat pemandian umum. Zaman dahulu, zaman Nabi SAW juga pernah ada hammam, tempat pemandian umum. Atau kata para ulama mungkin itu tempat pemandian seperti pemandian air hangat atau air panas. Kan biasanya umum. Nggak ada orang yang datang ke pemandian umum lalu ngambil airnya buat mandi di rumah, itu hampir nggak ada. Biasanya Bu, mungkin panjenengan pernah ke tempat pemandian air panas Krakal. Kan mandinya di sana. Nggak bawa airnya pakai jerigen atau pakai apa lalu bawa ke rumah lalu untuk mandi, kan enggak. Kenapa? Kan airnya biar masih hangat kan itu. Mengapa tidak bawa jerigen terus nanti gampang di rumah digodok lagi? Kan tidak. Biasanya mandinya di sana sekalian. Dan itu namanya hammam atau hammamat. Di zaman Nabi SAW juga pernah ada. Termasuk yang pernah dilakukan oleh Ummu Darda. Kebetulan dia seorang wanita. Dan ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, Nabi bertanya, ya Ummu Darda, min aina? Dari mana engkau wahai Ummu Darda? Maka kata Ummu Darda, fakultu, aku menjawab, minal hammam, dari pemandian umum. Mungkin tadi pemandian air panas atau mungkin pemandian umum yang lain, pokoknya bersifat umum, semua orang bisa menggunakan tempat pemandian tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min imra'atin tanzi'u siyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha, tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya, melepas bajunya di selain rumah salah seorang dari ibu-ibunya. Maksudnya melepas bajunya di selain rumahnya, illa wahiya hatikatun likulli satrin bainaha wa bainar rahman, melainkan dia telah merusak semua penutup yang telah menutupinya di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Ini hadis diriwayatkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Atau hadis sebelumnya hadis riwayat Abu Dawud. Intinya kedua hadis ini menunjukkan haramnya wanita melepas pakaian di tempat yang tidak aman dari pandangan mata laki-laki yang bukan mahramnya, atau di tempat yang dikhawatirkan terjadinya fitnah. Tempat itu banyak laki-laki, atau tempat itu tempat yang orang
menilai tempat yang nggak bagus lah. Misalnya tempat mesum atau apa ini misalnya. Kalau seorang wanita melepas baju di tempat yang seperti itu tempat yang dikhawatirkan nanti muncul fitnah. Atau tempat yang menjadikan orang terjerumus pada perkara yang diharamkan, maka ini tidak dibolehkan. Ini maksud dari kedua hadis ini yang menjelaskan tadi orang itu harus berhati-hati, waspada. Kalau mau melepas baju, lihat dulu tempatnya. Kira-kira aman gak dari pandangan laki-laki lain? Atau bahkan wanita pun juga kira-kira wanita yang sedang berada di sampingnya itu amanah enggak? Dia suka memberitahukan tentang aib orang lain atau tidak? Kan itu juga perlu diperhatikan. Kemudian poin berikutnya, ada murtida'il libas al-qasi al-ari. Tidak memakai pakaian yang menutup tetapi telanjang. Dan ini sudah sering kita dengar. Pakaian yang menutup tapi telanjang. Lihat hadisnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faz'an yaqulu subhanallah madza anzalallahu minal khazain wa madza unzila minal fitan man yuqid sawahib al-hujurat yuridu azwajahu likai yusallin rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Akhrajahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah menuturkan, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, dan beliau bangun dalam keadaan terkejut, takut. Ketika bangun dalam keadaan terkejut dan takut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Madza anzalallahu minal khazain wa madza anzala minal fitan. Apa yang telah Allah turunkan di malam hari ini berupa perbendaharaan-perbendaharaan. Maksudnya perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam hari ini? Kenikmatan dunia apa yang telah Allah turunkan di malam hari ini? Wa madza unzila minal fitan, dan juga fitnah-fitnah apa yang telah Allah turunkan di malam ini? Jadi beliau bangun dalam keadaan kaget, terkejut, dan disertai rasa takut. Nabi mengucapkan subhanallah. Ini malam hari ini kebaikan-kebaikan apa yang Allah turunkan, nikmat-nikmat dunia apa yang Allah telah turunkan, serta fitnah-fitnah apa yang juga Allah telah turunkan. Man yukid sawahibal hujurat, siapa yang mau membangunkan para penghuni kamar, dan yang dimaksud adalah istri-istri beliau. Siapa yang mau membangunkan para pemilik kamar atau para istri supaya mereka sholat? Lalu beliau mengatakan, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Banyak wanita yang memakai pakaian yang menutup dirinya di dunia, tapi dia telanjang di akhirat. Ini kata Nabi yang harus kita renungi di sini, kalimat rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak atau terkadang, ya, bisa saja diartikan kadang, wanita yang berpakaian dia menutup dirinya di dunia, tapi dia ariyatin fil akhirah, dia telanjang di akhirat. Apa maksud dari rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah? Lihat penjelasan para mufassirin atau para ahli tafsir hadis ini. Penjelasan para ulama tentang sabda Nabi rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berpakaian di dunia tetapi di akhirat telanjang. Makna yang pertama,
Dari kalimat rubba kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah, makna yang pertama, banyak wanita di dunia mendapatkan banyak kenikmatan, tapi di akhirat karena tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, di akhirat dia telanjang, tidak mendapatkan buah atau hasil dari syukur. Ini makna yang pertama. Kasiatin fid dunya, berpakaian di dunia, maksudnya dia banyak nikmat atau banyak mendapatkan nikmat, tapi karena tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, nanti dia ariyah fil akhirah, dia telanjang, yaitu tidak mendapatkan buah atau hasil dari syukur. Karena kalau orang itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nanti dia akan mendapatkan hasil manfaat yang banyak di akhirat nanti, pahala yang besar. Tapi karena wanita ini tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka di akhirat pun seperti telanjang, gak mendapatkan pahala, gak mendapatkan buah hasil dari rasa syukur. Ini makna yang pertama. Kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Punya kenikmatan yang banyak di dunia, tapi karena gak disyukuri, di akhirat tidak dapat pahala syukur. Seperti orang telanjang. Makna yang kedua, dan ini yang paling banyak, rubba kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berpakaian di dunia maksudnya bisyab, mereka berpakaian, punya pakaian, atau bisa menutup diri mereka dengan baju-baju yang mereka miliki. Tetapi karena baju-bajunya itu syaffafah raqiqah, baju-bajunya itu transparan, tipis, dan tidak sesuai dengan aturan syar'i, ya, baju-bajunya itu tidak sesuai dengan syar'i atau tidak sesuai dengan syariat, maka nanti ariyatun fil akhirah, di akhirat tidak memakai baju. Dia itu nanti di akhirat tidak ada penutup bagi dirinya. Dan tafsir atau makna yang kedua ini yang paling banyak dijelaskan oleh para ulama. Saya ulangi yang kedua, karena ada 5 makna. Saya ulangi yang kedua, mereka berpakaian di dunia, berarti mereka punya baju-baju yang bisa untuk menutup diri mereka. Mereka menutup diri, tapi karena ketika menutup diri itu masih nampak auratnya dengan tipis atau mungkin transparan, atau istilahnya tidak sesuai dengan aturan syar'i lah, maka nanti di akhirat dia ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah, yaitu makna yang kedua, mereka berpakaian, memakai pakaian karena punya kemampuan, punya kekayaan yang bisa untuk membeli pakaian. Akan tetapi di akhirat itu telanjang karena tidak mendapatkan pahala dari amalan-amalan mereka ketika di dunia. Cuma berpakaian dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, tapi karena tidak punya amalan, ya, tidak punya amalan ketika mereka di dunia, maka di akhirat itu enggak dapat pahalanya. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Tapi kalau yang pertama maksudnya berpakaian di dunia dapat nikmat. Kalau ini dia berpakaian karena punya kemampuan. Tapi nanti di akhirat karena dia, ya, tidak punya amalan, nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud telanjang di akhirat. Di akhirat itu tidak dapat pahala, kayak orang telanjang,
karena nggak dapat pahala. Lalu yang keempat, kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, berpakaian di dunia, yaitu pakaian yang menutupi tubuhnya, akan tetapi ketika memakai jilbab, jilbabnya itu diikatkan ke belakang sehingga nampak dadanya atau lehernya. Dadanya atau lehernya bagian depan nampak, karena jilbabnya semuanya digulung ke atau dikumpulkan ke belakang punggung atau ke belakang kepala, lalu diikat barangkali. Maka ariyatin fil akhirah, nanti orang tersebut di akhirat dalam badan telanjang sebagai hukuman karena ketika memakai jilbab, jilbabnya itu enggak pas, juga tidak sesuai dengan syar'i. Serta yang kelima, kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, berpakaian di dunia tetapi di akhirat telanjang, yaitu wanita ini berpakaian dengan memiliki suami yang saleh. Dia menikah dengan laki-laki yang saleh, seperti dia punya pakaian. Tetapi nanti di akhirat dia telanjang. Karena apa? Karena kesolehan suaminya itu tidak menjadikan dirinya ikut soleh. Dia tidak terpengaruh dengan kesolehan suaminya, sehingga dia tetap pada prinsipnya dia tidak mau beramal soleh. Ini maksud yang kelima. Walaupun tadi maksud dari makna yang kedua itu yang banyak dijelaskan oleh para ulama, tapi yang kelima ini penting. Seorang wanita dia kadang menikah dengan laki-laki yang soleh, tetapi kesolehan suaminya tidak mempengaruhi dirinya. Dia tetap menjadi wanita yang tidak soleh, tidak salihah, seperti tidak punya ilmu, tidak punya akhlak. Dia tetap dengan amalan-amalnya yang jelek. Maka yang seperti ini yang dimaksud dengan dia berpakaian bisa menutupi dirinya karena punya suami yang soleh, tapi karena dia tidak mengambil manfaat dari kesolehan suaminya, maka dia nanti di akhirat telanjang. Amalannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan banyak contoh-contoh. Bahkan istrinya seorang nabi, yaitu Nabi Lut alaihissalam, istrinya Nabi Lut tidak mengambil manfaat dari kesolehan suaminya sebagai seorang nabi, seorang rasul. Tidak punya keimanan dalam hatinya, maka seperti orang yang di dunia punya pakaian, tapi di akhirat nggak dapat manfaat, telanjang nanti di akhirat. Ini beberapa makna dari hadis Nabi SAW, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Lalu poin berikutnya yaitu syiddatu uqubati man talbasul albisatal qasiyatal ariyah. Beratnya hukuman, kerasnya hukuman orang yang memakai pakaian yang tertutup, pakaian yang kasiyah, menutup dirinya tapi telanjang. Dan hadis ini atau hadis yang menjelaskan tentang poin ini, hadis yang insyaallah masyhur sering kita baca. Tapi gak apa-apa kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha
wa inna rihaha latujad min masirati kada wa kada, akhrajahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok dari penghuni neraka, atau mereka calon penghuni neraka. Lam arahuma, kata Nabi, yang aku belum pernah melihat keduanya. Berarti maksudnya di zaman Nabi dua kelompok ini, calon penghuni neraka ini belum ada, belum dilihat oleh Nabi. Tapi itu akan terjadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ya tanda-tanda kenabian, min ayatin nubuwah, tanda-tanda kenabian, karena beliau memberitahukan tentang suatu yang akan terjadi dan belum terjadi di zaman Nabi, karena Nabi belum melihatnya. Lam arahuma, aku belum pernah melihat keduanya. Yaitu yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar, suatu kaum yang mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi, yang dengan cambuk tersebut mereka memukul-mukul manusia, ya, atau mereka menyiksa, menyakiti orang lain. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang zalim, yang mereka punya senjata, atau di sini digambarkan seperti cambuk. Lalu cambuk itu digunakan untuk menghukum orang-orang yang tidak bersalah, baik mereka lakukan atas inisiatif mereka sendiri atau karena perintah dari penguasa. Orang-orang yang seperti ini yang zalim, menggunakan kekuasaannya untuk mendolimi orang. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kelompok yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tadi sudah dijelaskan, kasiyatun ariyat, mumilat ma'ilat, yang mereka condong, miring, melenggak-lenggok, yaitu mereka itu tidak punya akhlak yang baik, condong dari kebenaran. Akhlak-akhlak mereka tidak baik, bahkan mengajak wanita-wanita yang lain supaya sama seperti mereka. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah, orang-orang seperti ini tidak akan masuk surga. Para wanita yang keadaannya seperti ini tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Tapi apakah mereka benar-benar tidak masuk surga? Ya. Maka kalimat tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga bersama dengan kelompok yang lebih dulu masuk surga. Mungkin saja mereka masuk surga, lalu mereka tidak mendapatkan bau wanginya surga. Wa inna rihaha latujad min masirati kada wa kada, padahal bau wanginya surga bisa dijumpai dari jarak perjalanan yang jauh. Dan ini dulu sudah pernah kita bawakan hadis-hadisnya tentang jarak perjalanan bisa diciumnya surga. Jaraknya sejauh mana bau wanginya surga bisa dicium. Ada hadis yang menerangkan 40 tahun, ada hadis yang menerangkan 70 tahun, ada hadis yang menerangkan 100 tahun dan lain sebagainya. Intinya Nabi SAW menerangkan dua kelompok calon penghuni neraka. Kelompok pertama dari kalangan kaum laki-laki yang mereka zalim, suka menyakiti, menganiaya orang lain. Kelompok yang kedua dari kalangan kaum wanita, yaitu mereka berpakaian tapi telanjang. Makanya hati-hati di sini. Ya, ini yang kaitannya dengan menutup aurat, menutup diri yang dengan pakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Kalau mereka sampai membuka aurat mereka dan itu bisa menimbulkan fitnah, jelas, maka ancamannya berat di sini. Ancamannya dikatakan oleh Nabi tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau wanginya surga.
Maka kalau wanita muslimah yang menyadari hadis-hadis seperti ini, harusnya dia punya rasa takut. Jangan merasa itu cuma ancaman, lalu dia menganggap ringan. Sebelum penyesalan nanti di akhirat tidak berguna, ya, sebelum orang ketika di akhirat menyesal, mengapa dulu saya mendengar hadis lalu tidak saya amalkan, dulu saya mendapatkan petunjuk dari Nabi SAW tapi saya tidak sami'na wa ata'na, saya mendengar tapi tidak mau mentaatinya, sehingga nanti yang didapatkan adalah kerugian, penyesalan. Maka sebelum penyesalan itu tidak bermanfaat, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu, kita berusaha untuk melakukannya. Ketika Nabi SAW melarang sesuatu, ya, maka kita juga meninggalkannya dengan kemampuan yang kita miliki tentunya. Semoga kalau kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kita nanti di akhirat mendapatkan pahalanya. Kalau misalnya orang sudah berusaha tapi ternyata tidak dapat pahalanya di akhirat, ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa mendapati kebaikan nanti di akhirat, maka hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah, dapat pahala yang besar, mendapat pahala yang banyak. Tetapi kata Allah, wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapati selain itu ternyata enggak dapat pahala, malah dapatnya siksa. Kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya celalah dirinya sendiri. Mengapa? Ketika datang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya tidak dia amalkan, maka penyesalan nanti, penyesalan yang tidak bermanfaat sama sekali. Sekali lagi, sebelum kita menyesal dengan penyesalan yang tidak bermanfaat, kita berusaha dengan kemampuan yang Allah miliki, dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, yang kita miliki, dan juga tentunya dengan berusaha. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang benteng yang ke-5, yaitu adamut tabarruj, agar tidak tabarruj, yaitu makna tabarruj insyaallah akan kita jelaskan. Berhias diri atau bersolek yang itu akan menggoda kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.